terakhir, Tuhan Yesus bersama para rasul-Nya. Kita juga mengenangkan saat Tuhan Yesus membasuh kaki para rasul. Dengan membasuh kaki para rasul, Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa Ia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti misa pada malam hari ini. Umat dipersilahkan berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan saudara-saudariku, dalam hidup kita, untuk mengenali siapa diri kita, biasanya kita membutuhkan sebuah kartu identitas. Dan kartu identitas itu ada batas tanggal berlakunya. Hari ini, melalui hari perayaan Hari Kamis Putih ini, diberikan kepada kita sebuah tanda pengenal. Bukan berupa kartu, tetapi berupa suatu kebiasaan. Suatu tindakan, yaitu cinta kasih. Tanda pengenal kita bersama adalah mengasihi. Karena sebab tertentu, kadang-kadang kita justru membuang tanda pengenal itu. Kita tidak mengasihi lagi,
kita tidak menerima seseorang dengan kasih karena suatu sebab tertentu. Untuk hal-hal yang seperti ini, mari pada awal perayaan Ekaristi, kita dengan rendah hati memohon pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang malam ini merayakannya, menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku
menghukum negari Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia
memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu dia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu yang menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada dua hal yang ingin kita renungkan pada malam hari ini.
Yang pertama, dalam perjamuan malam Paskah ini, Yesus melakukan dua hal yang diajarkan kepada kita. Yang pertama adalah dia membasuh kaki murid-muridnya. Di dalam tradisi Yahudi, memang kalau ada perjamuan begini, tamu-tamu yang datang, mereka akan dibasuh kakinya di depan pintu. Bukan oleh tuan rumah, tetapi oleh pelayan. Dan bukan pelayan biasa, tetapi pelayan yang paling rendah. Maka hanya pelayan yang paling rendah biasanya yang membasuh kaki para tamu. Tetapi dalam perjamuan ini Yesus mengubah semuanya. Dia yang adalah Tuhan, dia yang adalah guru, dialah yang justru membasuh kaki murid-muridnya. Ia menempatkan diri sebagai pelayan yang paling rendah, yang tidak diperhitungkan. Mungkin kita sekarang boleh dalam hati merenungkan, Tuhan yang begitu besar, mengapa harus rela serendah itu hanya untuk menyelamatkan kita? Mengapa dia mau serendah itu menempatkan diri demi menyelamatkan kita? Maka melalui tindakan itu, Yesus ingin mengajarkan kepada para muridnya, kita semua, bahwa kita begitu berharga di hadapan Dia. Dan Ia ingin menempatkan kita sebagai yang berharga itu. Dia mengasihi muridnya sampai pada kesudahannya, tidak setengah-setengah. Maka ini renungan kita yang pertama. Hari Kamis Putih ini merupakan perayaan cinta. Cinta yang tidak setengah-setengah. Cinta yang tidak hanya diucapkan, tetapi cinta yang diwujudkan di dalam pelayanan. Cinta yang tidak menuntut balasan untuk dirinya sendiri, tetapi cinta yang mewujud dalam sikap merendahkan diri di hadapan sesamanya. Dan pelayanan yang merupakan wujud cinta ini bukanlah pelayanan yang pura-pura. Bukan pelayanan yang sekali-sekali, yang berhenti ketika kita menerima reaksi yang kurang baik. Tetapi adalah pelayanan sampai akhir. Ia, Yesus, tidak pernah lelah mencintai, maka ia juga tidak pernah berhenti melayani kita. Di mata Tuhan, kita adalah murid-muridnya yang berharga dan terhormat. Begitu ia memperlakukan kita, maka kita juga diundang untuk menjaga agar kita memang pantas menjadi yang berharga di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita melakukan tindakan yang membuat diri kita kehilangan keberhargaan kita, kehilangan martabat kita. Ini renungan kita yang pertama. Yang kedua, saudara-saudari, beberapa kali saya melihat kalau ada kegiatan di gereja, suami istri datang membawa satu botol saja, botol minuman. Saya pikir mengapa hanya bawa satu ya, kok bukan dua. Rupanya suami istri ini minum dari botol yang sama, bergantian. Mengapa mereka bisa melakukan itu? Karena di dalam diri mereka ada kesatuan, ada kedekatan, dan ada kepercayaan satu sama lain. Di dalam perjamuan Paskah, di dalam perjamuan malam ini, terjadi yang sama. Yesus dan para murid berbagi roti yang sama, anggur yang sama dibagikan kepada mereka. Maka semestinya di dalam perjamuan yang seperti itu hadir kesatuan, hadir kedekatan, hadir kepercayaan. Namun tadi kita mendengar, justru di dalam perjamuan yang kudus ini malah muncul pengkhianatan. Peristiwa yang sebenarnya menunjukkan kesatuan, tetapi justru muncul di situ kelemahan manusia, pengkhianatan. Mungkin saudara-saudariku, kita lalu bertanya dalam hati, mengapa begitu ya? Dan dari peristiwa perjamuan malam terakhir ini, dimulailah pada saat itu Ekaristi yang kita rayakan sampai saat ini. Dan di dalam perayaan Ekaristi, kita pun mengalami yang sama. Semestinya terjadi kesatuan, kedekatan,
kepercayaan, tetapi tak jarang hadir di dalam perayaan Ekaristi ini sikap yang tidak sesuai dengan itu. Ada kadang suami istri berangkat ke gereja bersama-sama, tetapi sebelum berangkat sempat terjadi ketidaksepakatan, adu mulut di antara mereka. Maka ketika duduk di gereja, mereka tidak hadir dengan hati yang bersatu. Ada yang berjarak satu sama lain. Ada ketua lingkungan yang hadir di misa, tetapi hatinya masih kesal karena ada warganya yang tidak mau mengikuti arahannya. Ia hadir di gereja dengan hati yang ada batasnya dengan seseorang, dan seterusnya. Saudara-saudariku, maka kita lihat di dalam Allah yang begitu besar ini, hadir di dalam perayaan Ekaristi yang ternyata ada perpecahan di antara kita. Tuhan hadir yang begitu besar itu, hadir dalam roti dan anggur yang begitu sederhana. Allah yang suci hadir dalam perayaan Ekaristi di hadapan kita manusia yang lemah. Tetapi justru itulah Tuhan ingin menguduskan kita, membantu kita yang ada dalam kelemahan ini masuk di dalam hidup yang berrahmat. Saudara-saudari, suatu saat dalam sebuah perayaan Ekaristi, semua berjalan dengan baik. Ibu-ibu membawa tasnya dan pada waktu misa diletakkan di kursi sebelah ketika dia duduk. Semua begitu. Tiba-tiba pada waktu Romo khotbah, lampunya mati. Pet, gitu ya. Apa yang terjadi? Ibu-ibu tadi yang semula meletakkan tas di bangku, tiba-tiba tangannya mengambil tasnya, lalu mendekapnya. Mengapa? Di dalam gelap, kita takut kepada kehadiran orang lain. Di dalam gelap, kita muncul dalam diri kita ketidakpercayaan. Di dalam gelap, kita merasa takut. Maka saudara-saudariku, hari ini melalui perayaan Ekaristi yang kita rayakan hari ini, kita diundang untuk tumbuh di dalam sikap, kesatuan, kedekatan satu sama lain, dan kepercayaan. Dengan sikap-sikap itulah perayaan Ekaristi dibangun. Dan setelah ini, saudara-saudariku, kita akan merayakan pembasuhan kaki, bukan hanya sebagai sebuah upacara, tetapi sebagai sebuah simbol Allah yang begitu besar mau merendahkan diri serendah-rendahnya sebagai seorang hamba yang paling rendah untuk memberi kepada kita sebuah contoh agar kita pun berani satu sama lain merendahkan diri, melayani sampai akhir, bukan hanya sekali-sekali tetapi sampai akhir hidup kita. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin.
Saudara-saudariku, sekarang mari kita di dalam suasana cinta kasih yang Tuhan wariskan kepada kita, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Dengan membasuh kaki para murid-Nya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami, serta para imam, dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para murid-muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat memberikan pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula dalam kehidupan bermasyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. La cua unita al vivo, Señor de la paz. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu, dengan menetapkan wujud kurban yang abadi, sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami dikuatkan. Ketika minum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tiada henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu.
terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan bagi seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan menguatkan gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih. Bersama hambamu Paus kami, Paus Fransiskus, dan uskup kami Yohanes, beserta semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan bagi dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita mengidungkan doanya. Apakah Ia ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami,
Tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Il corpo di sangue di Cristo, unito in questo calice, siano per noi cibo di vita. Comunione al tuo corpo, al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudari sekalian, yang diizinkan untuk menerima komuni adalah mereka yang telah dibaptis secara Katolik atau yang telah diterima secara resmi oleh Gereja Katolik dan tidak dalam keadaan berhalangan dan berdosa berat. Tidak ada kasih yang lebih besar dari orang itu. Yang berani mati bagi
Anis Angelicus, Fit Panis Dominum, Dat Panis Celicus Figur Christer Ores mirabili, Manducam Dominum, Servus et Servus et ada kasih yang paling agung. Tuhan Yesus Kristus, penebus umat manusia. Saudara-saudari, kita akan melanjutkan upacara dengan perarakan Sakramen Maha Kudus ke tempat tuguran.
Nanti kita akan dibimbing oleh para petugas liturgi. Sekarang marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini, kami dikuatkan oleh perjamuan Putra-Mu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.